Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berisi tentang 3 isu penting terkait dengan virus corona atau COVID-19 yang perlu kita sikapi dengan bijak gitu. Ini penting karena nanti akan berhubungan dengan persepsi atau mindset gitu. Karena kalau mindset kita salah, bisa jadi nanti sikapnya juga salah juga gitu. Nah, kita mulai dari isu pertama. Mulai dari pertanyaan, apakah virus corona itu ada dalam Al-Quran? Nah, ini kan sempat viral kemarin nih. Nah, virus corona yang sebenarnya itu asalnya dari bahasa Inggris itu crown gitu, yang artinya mahkota, karena virus itu bentuknya mirip mahkota gitu. Nah, kalau dimaksudkan corona di situ adalah musibah atau bala, nah itu pasti memang dalam Al-Quran ada gitu, banyak disebutkan. Tapi kalau kata corona itu sebagai nama virus tentu tidak ada dalam Al-Quran gitu. Nah, kata corona itu dalam bahasa Arabnya itu kan tidak disebutkan dengan qaf gitu, tapi dengan kaf. Corona, bukan corona gitu. Jadi penyebutan virus ini corona gitu hanya mirip saja dengan bahasa Arab corona. Nah, kalau namanya mirip ini kadang orang suka cocok logi gitu. Kita bikin sesuatu yang karena ini mirip, cocok, kemudian jadilah seolah-olah itu ilmu baru. Itu kan namanya cocok logi. Nah, termasuk bahkan di sini nanti ada yang mengkaitkan corona itu dengan ayat Al-Quran gitu. Wa qarna fi buyutikunna. Padahal ayat ini kan sama sekali tidak ada hubungan dengan virus. Ini perintah Allah kepada istri-istri Nabi untuk tenang diri di rumah begitu kan. Sama sekali di tafsir manapun tidak ada yang menghubungkan kalimat ini dengan virus corona yang hari ini kita sebut COVID-19. Nah, yang kedua, karena virus corona ini disebut sebagai musibah atau bala, maka cara menyikapinya juga harus tepat gitu. Rasulullah dulu juga pernah berpesan kepada sahabat Usamah bin Zaid. Kata beliau, apabila kalian mendengar ada ta'un, ta'un itu artinya wabah, melanda satu negeri, maka jangan kalian masuk ke negeri itu. Dan jika wabah itu melanda sedangkan kalian ada di negeri itu, kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Itu pesan Nabi. Artinya bahwa cara penanggulangan bagaimana wabah itu agar tidak meluas, maka kemudian ada cara isolasi atau karantina agar wabah itu bisa dicegah tidak meluas, dan itu kan sudah sesuai dengan sunnah Nabi begitu. Nah, karena itu jangan mengada-ada gitu loh, karena ini musibah. Jangan menganggap bahwa saya paling tawakal, paling beriman, dan tidak mungkin wabah itu, virus itu mengenai kita gitu. Karena virus ini itu tentara Allah begitu. Logika bahwa virus corona ini tentara Allah kan menurut saya tidak cocok ini. Kalau kita coba cari di Al-Quran maupun di As-Sunnah atau dalam hadis tuh nggak ketemu gitu loh. Kalau virus itu tentara Allah, jundun min junudillah, itu nggak ketemu. Jadi ini persepsi yang menurut saya perlu diluruskan gitu. Asumsinya kalau virus ini tentara Allah, pasti yang diserangan yang hanya yang orang jahat gitu. Nah, sedangkan ini banyak orang baik yang kena juga gitu loh. Nah, sementara para tenaga medis, para dokter yang ada di garis terdepan menolong pasien gitu. Kalau virus coronanya disebut tentara Allah, maka
Mereka apa kemudian disebut melawan tentara Allah? Kan enggak kan gitu. Jadi ini yang logika yang harus kita luruskan kembali begitu. Nah, sekarang yang ketiga. Apa betul hanya Allah yang bisa menghancurkan atau melenyapkan virus corona ini? Tentu kita harus kembali meyakini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha kuasa, termasuk untuk melenyapkan, menghilangkan wabah virus ini. Nah, mari kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, di mana beliau menyatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan aku. Nah, Nabi Ibrahim tidak menyebutkan bahwa sakit itu asalnya dari Allah, sama sekali tidak gitu. Itulah yang seharusnya menjadi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Nabi Ibrahim hanya menyatakan dengan kesungguhan bahwa Allah lah yang akan menyembuhkan penyakit kita. Mari kita tetap berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya Allah akan segera menghilangkan musibah atau bencana ini dengan kita memperbanyak ikhtiar dan doa kita bersama. Mari kita ambil hikmahnya, karena bisa jadi dengan adanya musibah COVID-19 ini, kita sekarang ini jadi lebih dekat dengan keluarga. Kegiatan keagamaan kita, cara kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin lebih menjadi kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam keadaan sehat wal afiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.